Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang mengasihi kami, yang selalu ada bersama dan peduli. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang kami alami dan kami rasakan setiap hari. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 6-8. Tertulis demikian. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah saudara mengalami situasi di mana sudah berencana untuk pergi ke kantor tepat pada waktunya, bahkan lebih awal, tapi di perjalanan mengalami kemacetan yang tidak terduga? Bagaimana reaksi kita saat itu? Mungkin kita bersungut-sungut, marah, dan kesal. Kadangkala ada sesuatu yang terjadi di luar rencana kita, dan hal itu membuat kita ingin marah, kesal. Tapi dalam keadaan-keadaan yang demikian, yang di luar dari kuasa kita, tetaplah tenang dalam tuntunan Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan terjadi satu hal yang tidak seperti ekspektasi kita, sebab Tuhan punya kehendak yang baik buat kita. Di tahun 2003, Miranda Gultom, seorang pejabat Bank Indonesia, terluput dari bom Marriott karena terlambat tiba di tempat disebabkan oleh kemacetan. Apapun situasi yang terjadi dalam hidup kita, belajarlah untuk tidak bersungut-sungut. Kita perhatikan dalam ayat-ayat ini, ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, mereka mengalami banyak mujizat yang besar. Laut terbelah, ada tiang awan dan tiang api yang menuntun perjalanan mereka. Tapi di dalam perjalanan itu, bangsa Israel sering kali bersungut-sungut. Mereka komplain, mereka marah dengan keadaan yang ada. Di dalam ayat ini tertulis tentang peristiwa di mana bangsa Israel bersungut-sungut untuk yang kedua kalinya setelah peristiwa pertama di Marah. Di dalam ayat-ayat ini mereka bersungut-sungut meminta makanan. Mereka marah dan berkata-kata yang tidak baik. Dan Musa mengingatkan mereka semua bahwa sungut-sungut mereka bukan tertuju kepada Musa dan Harun, tetapi kepada Tuhan sendiri. Walaupun sungut-sungut itu dijawab oleh Tuhan dengan menyediakan makanan bagi mereka, tapi sungut-sungut bukanlah sikap yang baik yang dikenan Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak bersungut-sungut? Apa kuncinya supaya kita terhindar dari sikap yang tidak dikenan oleh Tuhan ini? Yang pertama adalah kita perlu mengerti siapa yang berdaulat atas hidup kita. Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Itu bukan hasil usaha mereka, tapi karya Tuhan. Itu adalah kuasa Tuhan. Jadi kalau ada tantangan, ada persoalan di dalam perjalanan, seharusnya mereka sadar bahwa Tuhan berdaulat atas semuanya. Kita juga demikian, saudara. Kita perlu sadari bahwa Tuhan yang menuntun hidup kita, berdaulat atas kita, dan pasti menolong kita.
Yang kedua, saudara, ingat selalu akan penyediaan Tuhan dan percaya akan pemeliharaannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan yang menciptakan kita, yang menuntun kita, pasti memelihara kita. Ingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Dan karena itu, jangan bersungut-sungut. Terlalu banyak berkat kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga, saudara, miliki sikap mengucap syukur dan berdoa selalu daripada bersungut-sungut kepada Tuhan. Bersyukur dan berdoa, sampaikan apa yang kita rindukan, apa yang menjadi keperluan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari adalah proses buat kita belajar untuk tidak bersungut-sungut. Mulai dari bangun pagi, ucapkan syukur. Dan ketika ada keadaan-keadaan di luar dari rencana kita, di luar keinginan kehendak kita, tetap mengucap syukur dan percaya Tuhan yang berdaulat memimpin hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajarkan kepada setiap kami untuk tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Kami sadari bahwa Tuhan, Engkau memimpin hidup kami, Engkau menuntun kami di jalan-jalan-Mu, dan karena itu Engkau yang berdaulat, Engkau akan memastikan semuanya baik bagi kami. Ajar kami untuk tidak bersungut-sungut, tidak marah, tidak kecewa kepada Tuhan ketika ada hal-hal yang terjadi di luar kehendak dan keinginan kami, di luar rencana kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami yang baik. Engkau Bapa yang setia, yang memimpin kami dalam rencana-Mu yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, dalam segala hal. Jadikan kami senantiasa berhasil dan berkemenangan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan, sembuhkan setiap sakit penyakit, sakit di bagian mata, di bagian telinga, Tuhan jamah. Sembuhkan, mujizat Tuhan terjadi saat ini. Pemulihan Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dan nyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu ya Tuhan, bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan dan persoalan. Kami percaya kami alami mujizat, kami alami jawaban dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk tidak bersungut-sungut, tapi selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.